Jadi kalau kita pengen ngaktifin fitur autopilot, fitur navigasi, atau fitur-fitur eksklusif lainnya, ya itu harus bayar lagi. Have to pay extra for something that the car is in the car is ridiculous. Amazon dianggap ngedaftarin konsumen jadi member berlangganan tanpa persetujuan orangnya. Kita bahas kemajuan teknologi yang ternyata munculin masalah lagi. Soalnya sekarang ada nih, satu teknologi di kehidupan sehari-hari yang ternyata malah nimbulin masalah. Dan gue yakin banyak dari kita yang pakai teknologi ini juga. Ada yang tahu kira-kira gue mau bahas apa? Iya, gue mau bahas fitur subscription, fitur berlangganan. Ini banyak dong dari kita yang pakai ini, entah di platform hiburan, berita, bahkan sampai aplikasi profesional buat kerja. Nah sekarang itu kan banyak kan yang pakai fitur berlangganan gini kan. Tapi kok bisa ya fitur sesimpel ini jadi dianggap ngancurin hidup banyak orang? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas apa yang salah dengan fitur berlangganan. Kenapa dianggap udah ngancurin hidup banyak orang? Di Learning by Googling. Ya, zaman sekarang gue yakin kebanyakan dari kita udah jadi bagian dari konsumen berlangganan ya. Mau itu langganan streaming video, musik, game, berita, atau yang lainnya. Dan ya, kalau langganannya cuma 1-2 layanan doang sih nggak masalah lah. Apalagi kalau sering dipakai kan, jadi nggak mubazir. Tapi kenyataannya sekarang ternyata banyak loh orang yang secara sadar nggak sadar jadi pelanggan dari banyak layanan yang beda-beda. Yang ujung-ujungnya malah ngasih masalah ke kehidupan mereka sendiri. Tapi sebelum kita ke situ, gue mau bahas sejarah fitur berlangganan dulu deh. Biar kita tahu ini awalnya sebenarnya dari mana sih? Jadi kalau menurut Elite Business Magazine disebut, istilah subscription tuh udah muncul sejak tahun 1800-an di Inggris. Waktu orang-orang pada berlangganan buat dapetin koran atau susu tiap hari. Jadi waktu itu buat jadi pelanggan tetap, orang-orang tuh harus nulisin nama mereka di bawah kertas yang isinya perjanjian gitu. Makanya disebutnya subscribe, yang artinya tulis di bawah. Dan seiring zaman, sekarang metode subscription ini, metode berlangganan ini tuh udah diberlakukan di hampir semua hal. Yang ngebikin pengeluaran orang-orang jadi melonjak banget. Dan kalau lu mungkin mikirnya fitur berlangganan tuh cuma ada di layanan digital doang, kayak di aplikasi, software, atau website doang, nah itu kurang tepat tuh. Soalnya dari asal-usulnya aja, dari sejarahnya, zaman dulu kan berlangganannya juga udah berlangganan produk fisik kan. Jadi ya zaman sekarang juga selain produk digital, banyak juga yang nawarin produk fisik. Kayak langganan bir, wine, keju, kosmetik, sampai pisau cukur bulanan. Malah sekarang fitur berlangganan gini tuh udah merembet juga ke barang-barang yang harusnya waktu kita beli tuh bisa kita pakai. Ternyata walaupun udah beli, tetap harus langganan dulu, baru bisa dipakai. Ya intinya sekarang tuh berasanya pengen apa-apa tuh harus berlangganan dulu lah. Kayak misalnya PS deh. Kita udah beli PS-nya nih, kita udah beli gamenya. Ternyata kalau pengen main online itu harus berlangganan PS Plus dulu kan. Nah itu tuh misalnya tuh. But this business model isn't new. It's been around since at least the 15th century with the invention of the printing press. Newspaper readers subscribed by writing their name underneath an agreement. Sub-under-scribe right. Nah, dengan maraknya layanan yang ngarusin orang-orang buat berlangganan gini, pengeluaran bulanan kita pastinya jadi meningkat dong. Contoh kita ambil di Amerika deh yang ada datanya. Kalau menurut MarketWatch, orang-orang Amerika tuh pada nge-underestimate pengeluaran berlangganan mereka. Kebanyakan pada ngira kalau rata-rata pengeluaran subscription mereka tuh sekitar 100 USD per bulan. Padahal kenyataannya di tahun 2022 aja, rata-ratanya tuh pada ngeluarin 219 USD per bulan buat fitur langganan doang. Bahkan beberapa sumber lain ada yang nyebut rata-rata bulanannya tuh nyampe 300 atau 400 US dollar per bulannya. Nah ini kan kalau kayak gini berarti ada banyak yang nggak tahu dan nggak sadar sama pengeluaran pasif ini kan. Dikiranya aman-aman aja, dikiranya cuma 100 dolar doang. Nggak pernah dicek, tahu-tahu nyampe 3 kali lipat, jir. Aduh. Jangan-jangan gue gitu lagi. Terus kalau menurut Forbes, emang sih ada sebagian pelanggan yang secara sadar melakukan subscription ke layanan tertentu. Kayak kalau suka nonton ya berlangganan live streaming. Kalau punya peliharaan ya berlangganan kebutuhan hewan. Ya pokoknya berlangganan ke layanan-layanan yang emang dibutuhkan dan sering digunakan. Yang gitu juga ada tuh, yang berlangganan sesuai fungsi dan kebutuhan juga ada. Tapi sebagian lagi justru pada berlangganan sesuatu yang mereka sebenarnya nggak butuh dan nggak pakai juga. Kayak misalnya di streaming video tadi deh. Itu mungkin aja kan aplikasi yang sering kita buka tuh cuma satu doang. Cuma Netflix doang misalnya. Tapi di saat bersamaan ternyata kita juga langganan Disney Plus, HBO Go, Prime Video, dan sebagainya.
Padahal ternyata aplikasi-aplikasi itu jarang banget dibukanya, atau malah nggak pernah dibuka sama sekali. Dan karena berlangganan gini tuh sifatnya otomatis, langsung motong dari saldo kita, atau masuk ke tagihan kartu kredit tanpa ada pemberitahuan apapun, jadinya banyak yang nggak sadar kalau selama ini uang mereka tuh terus-terusan berkurang karena kepotong langganan yang nggak mereka pakai. Atau kasus lainnya tuh kalau menurut Chicago Boot Review disebut, banyak yang nggak sadar kalau mereka berlangganan fitur aplikasi atau web tertentu karena tulisannya free trial selama beberapa waktu. Pada nggak tuh mereka tuh, dikiranya ya udah beneran free. Terus nanti kalau batas waktunya udah habis ya otomatis nggak bakal bisa diakses lagi. Disangkanya gitu. Taunya justru kalau masa free trialnya habis, dari situ mereka bakalan otomatis berlangganan. Saldo mereka bakal otomatis kepotong buat sesuatu yang mungkin mereka sendiri nggak sadar. Dan ini yang kayak gini tuh banyak banget. Pada nggak sadar selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Belum lagi biasanya fitur berlangganan gini tuh harganya tuh suka naik kan dari waktu ke waktu. Jadi ya kayak disedot lintah aja udah duit kita. According to 2018 research by McKinsey & Company, the subscription e-commerce market has grown by more than 100% a year over the past 5 years. It seems that Americans feel the need to order everything to their home instead of making a trip to the physical retail store. Nah, kalau menurut studi yang dilakuin sama C+A Research di tahun 2022 disebut, sebanyak 42% konsumen lupa kalau ternyata mereka masih berlangganan produk atau layanan yang nggak pernah mereka pakai. Yang artinya uang mereka tuh kebuang sia-sia selama ini. Dan waktu mau dibatalin, malah dipersulit sama pihak penyedia layanannya. Kalau menurut Catherine Kemp, pimpinan di University of New South Wales Public Interest Law and Tech Initiative, dia bilang, proses pembatalan fitur berlangganan otomatis tuh emang banyak yang ribet banget. Padahal waktu daftar cuma butuh waktu 30 detik doang. Tinggal masukin informasi kartu terus klik berlangganan. Gitu doang udah kelar, langsung berlangganan. Pas mau dibatalin, itu konsumen jadi harus ngelewatin tahap-tahap yang ribet dan buang-buang waktu tuh. Kayak harus nelpon CS-nya dulu buat ngadu, harus chat sama berbagai macam chatbot dulu dengan menu yang ribet dan banyak banget sebelum nantinya diarahin ke live chat sama CS. Terus sekalinya udah chattingan sama customer service pun, kalau berdasarkan cerita konsumennya, itu obrolannya bakal diputar-putar tuh. Bakal ditanya kenapa mau cancel subscription, mau aktifin paket lain apa enggak, ditawarin diskon yang macem-macem. Pokoknya ditahan-tahan biar kita nggak jadi cancel. Bahkan beberapa layanan tuh sampai ngarusin konsumennya buat datang ke kantornya langsung loh, buat berhenti langganan doang. Ini kan nggak efisien banget ya, atau ya simpelnya busuk lah. Ya gimana nggak busuk, waktu daftar aja semuanya gampang, waktu mau batalin malah repot. Ya walaupun nggak semua layanan begini ya, yang mempermudah konsumennya buat ngebatalin langganan juga ada. Tapi tetap yang mempersulit itu juga banyak banget. Padahal kan nggak semua orang punya waktu buat itu kan, nggak semua orang punya waktu buat ngeladenin chat pengaduan yang muter-muter, atau datang langsung ke kantor cuma buat ngebatalin langganan. Nggak semua orang se-free itu kan waktunya. Nah, gara-gara itu akhirnya banyak orang-orang yang tadinya mau berhenti langganan jadi pada malas tuh. Pada nganggapnya, pada mikirnya, ya udahlah, cuma segini doang. Nggak apa-apa deh dilanjut, walaupun nggak dipakai. Daripada ribet gua. Satu layanan gitu, besoknya gitu lagi, nambah terus, sampai tiba-tiba hilang aja ratusan dolar. This clear lack of customer value is also why so many streamers and subscription services have to use deceptive marketing practices to trick us into subscribing, like free trials that automatically become paid memberships and dark patterns that make it hard to cancel. Terus di beberapa produk elektronik sama otomotif juga, konsumen yang udah beli produk dengan harga mahal tetap nggak bisa ngegunain barang yang udah mereka beli, cuma gara-gara mereka bukan member berlangganan. Yang kayak gini tuh contohnya HP sama Tesla. Ya jadi kalau menurut tech.co, di beberapa seri printer HP tuh ada yang mewajibkan pembelinya buat berlangganan HP Instant Ink kalau pengen printernya bisa dipakai. Kalau kita nggak berlangganan itu dulu, walaupun printernya baru beli dan semua kondisinya oke, cartridge-nya juga full, itu tetap tuh printernya nggak bisa dipakai. Terus layanan Instant Ink itu juga tuh bakal mantau kondisi persediaan tinta di cartridge si konsumen. Kalau tintanya udah mau habis, itu bakal otomatis beli baru. Langsung motong dari saldo konsumennya. Nah, hal kayak gitu tuh itu juga berlaku loh di beberapa fitur mobil Tesla. Jadi kalau kita pengen ngaktifin fitur Autopilot, fitur navigasi, atau fitur-fitur eksklusif lainnya, ya itu harus bayar lagi. Dan fitur autopilotnya aja, itu biaya langganan per bulannya tuh nyampe $99 loh. Ini gila kan, udah kayak ngegaji supir jatuhnya. Dan yang gini tuh nggak cuma Tesla ya, merek-merek mobil mewah lain kayak BMW sama Mercedes juga sama. Jadi harga mobil yang mahal tuh itu belum termasuk sama fitur-fitur eksklusif tadi. Harus bayar bulanan lagi kalau mau dapat fitur-fiturnya. Gitu amat ya jualan ya.
The ink is completely full. I replaced it like last week. And the reason it's not printing says payment method needs updating. Cannot print with the installed cartridge. As you can see, this page is printed fine. That's infuriating. Yeah, I would be so mad if I'm trying to print something out and my printer is like keeps printing out a page that says I can't print. I won't print. I won't print, exactly. BMW will let you freeze your butt off unless you pay them a subscription. $18 a month for heated seats. That's actually one of the craziest things I ever heard. Tesla owners have to pay $10 a month to gain access to all of their cars' navigation and streaming features. To have to pay extra for something that the car is in the car is ridiculous. Dan yang bikin masalah berlangganan gini tuh jadi lebih kompleks adalah di saat fitur berlangganan secara otomatis ngambil duit konsumen dari saldo bank atau dibebanin ketagihan kartu kreditnya, di sisi lain orang-orang ini juga tuh lagi pada struggle sama masalah keuangan mereka. Atau bahkan lagi struggle sama utang-utangnya mereka. Ya, jadi kalau menurut LendingTree, sekarang tuh kalangan dewasa muda di seluruh dunia tuh lagi ngalamin peningkatan jumlah utang yang tinggi banget, terutama di Gen Z sama milenialnya. Disebut dari tahun 2021 sampai 2023, peningkatan total utang di generasi milenial tuh nyampe 82,2%. Dan peningkatan utang di kalangan Gen Z nyampe 174%. Edan ya? Dalam 2 tahun doang loh peningkatannya sampai segitunya anjir. Dan ini sebenarnya kalau kita pengen bahas lebih detail kenapa peningkatan utang di kalangan milenial sama Gen Z itu nyampe setinggi itu, ini pembahasannya bakal lebih kompleks dan bakal lebih panjang nih. Bakal jadi satu video sendiri. Tapi ya intinya, walaupun fitur berlangganan tuh bukan jadi alasan utama meningkatnya utang di generasi muda, tapi dia tuh jadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh. Apalagi kalau mereka nggak sadar kalau produk-produk langganan yang sebenarnya udah nggak mereka pakai tuh masih sering motong saldo mereka. Nah itu yang basicnya udah struggle secara finansial jadi bakal makin susah lagi tuh, karena uangnya terbang nggak tahu kemana kan. Jadi kasihan ya. Do you have any online subscriptions personally? Yeah, I actually just signed up for Billy, which is a women's razor company. Honestly, those I actually find the least weird. Like the idea of having tampons sent to my house once a month is genius. Dan sebenarnya terkait ini udah cukup banyak sih negara yang aware sama masalah ini, karena jatuhnya udah merugikan warga negaranya yang jadi konsumen kan. Negara yang udah aware gini tuh contohnya tuh kayak Amerika, Inggris, sama Australia. Kayak Amerika, kalau menurut Business Insider, di bulan Agustus 2024 kemarin, pemerintah Amerika tuh baru aja ngeluncurin inisiatif Time is Money dengan memperkenalkan aturan click to cancel buat nindak layanan berlangganan yang nyusahin konsumennya waktu pengen berhenti. Jadi layanan yang waktu kita pengen cancel jadi ngerepotin, jadi muter-muter, atau bahkan nyuruh datang ke kantor, nah itu nantinya bakal ditindak sama Federal Trade Commission, sama FTC. Dan ini sampai setegas ini soalnya kalau dibiarin terus, bisa-bisa makin banyak orang, khususnya di Amerika, yang ngalamin masalah keuangan. Ya kebayang kan, udah mah duit kita dikit terus ngurang lagi gara-gara fitur berlangganan yang nggak di-cancel. Atau tiap datang tagihan kartu kredit langsung shock tuh, soalnya ternyata tagihannya gede banget gara-gara banyak fitur berlangganan. Nah itu kan kasihan kan kalau kayak gitu kan. Bahkan kalau menurut Fox 8 di bulan Juni 2023, FTC tuh sampai menggugat Amazon. Gara-gara Amazon dianggap ngedaftarin konsumen jadi member berlangganan tanpa persetujuan orangnya. Dan waktu mau dibatalin malah dipersulit sama pihak Amazonnya. Nah itu digugat tuh sama FTC tuh. Dan gak cuma Amazon, FTC juga nuduh Adobe udah melakukan hal yang sama. Tapi buat kasus yang Adobe tuh justru ngeluarin pernyataan kalau pengaduan FTC tuh cuma salah tangkap aja. FTC tuh cuma nggak ngerti aja sama cara kerjanya Adobe. Dan akhirnya masalah FTC sama Adobe ini di jalur hukum tuh masih berlanjut sampai gue bikin video ini ya. Terus selain di Amerika, di Australia juga sama ya. Walaupun belum ada aturan yang berlaku tentang hal ini, tapi Australian Competition and Consumer Commission udah ngedorong pemerintah buat memberlakukan larangan praktek berlangganan yang nyusahin dan gak adil ini. Karena udah dianggap ngelanggar hak-hak konsumen. Cuma ya sejauh ini masih belum ada tindakan langsung sih dari pemerintah Australinya. Dan ya saran gua sih, abis lu nonton video ini, coba lu cek deh tagihan berlangganan otomatis lu. Takutnya ada yang selama ini lu langganan padahal nggak lu pakai kan? Nah itu kan sayang tuh duitnya tuh. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Lu setuju apa enggak kalau fitur berlangganan ini dianggap udah merugikan hidup banyak orang? Atau kalau menurut lu ini masih di batas wajar nih? Yang mana nih? Silakan komen. Now to a consumer alert about those pesky subscriptions. Today the Federal Trade Commission issued what it calls the click to cancel rule.
Click to cancel basically means that if you click to subscribe, you should be able to click to cancel. And if companies don't comply with it, then we can go forward with civil penalties, which means that they'll be liable for thousands of dollars. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang fitur berlangganan yang ternyata nyusahin hidup banyak orang. Terutama yang itu ya, yang emang udah struggle di masalah keuangan, terus masih disedot sama fitur berlangganan lagi duitnya. Itu paling kasihan sih. Ya, kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!